Di era digital seperti sekarang, organisasi publik tidak hanya dituntut untuk memiliki sistem yang canggih, tapi juga sumber daya manusia yang siap berubah. Halo teman-teman, saya Rezaluddin Royhan, mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara RPL 2025, Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini saya akan membahas bagaimana pengembangan manajemen SDM publik dilakukan di tempat kerja saya, sekaligus tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Direktorat Aset memiliki peran penting dalam pengelolaan barang milik negara, mulai dari pencatatan, pemeliharaan, hingga pelaporan aset. Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, pengelolaan aset juga dituntut untuk semakin transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Disinilah pentingnya manajemen SDM publik, khususnya dalam aspek pengembangan kompetensi pegawai. Berdasarkan pengalaman di tempat kerja saya, salah satu tantangan utama adalah kesiapan SDM dalam menghadapi transformasi digital, khususnya dalam penggunaan sistem e-asset atau saat ini disebut SIMPAN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pencatatan Aset dan Persediaan. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan teknologi. Beberapa pegawai masih terbiasa dengan sistem manual, sehingga mengalami kesulitan saat harus beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, terdapat juga kendala seperti kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, minimnya pendampingan teknis, serta adanya resistensi terhadap perubahan. Akibatnya, proses input data menjadi lambat, data tidak terintegrasi secara optimal, dan tujuan efisiensi belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif manajemen SDM publik, permasalahan ini berkaitan dengan beberapa aspek penting. Pertama, pengembangan kompetensi, yaitu upaya meningkatkan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Kedua, manajemen perubahan, change management, yang menekankan pentingnya strategi dalam menghadapi resistensi pegawai terhadap perubahan organisasi. Ketiga, pengelolaan kinerja, di mana sistem digital seharusnya mendukung peningkatan kinerja, bukan justru menjadi hambatan. Jika ketiga aspek ini tidak berjalan dengan baik, maka inovasi yang dilakukan organisasi berpotensi tidak efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengembangan SDM yang tepat. Pertama, meningkatkan program pelatihan secara berkala, khususnya terkait penggunaan teknologi. Kedua, melakukan pendampingan atau coaching bagi pegawai yang mengalami kesulitan. Ketiga, membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan melalui komunikasi yang efektif dan dukungan dari pimpinan. Keempat, memberikan motivasi dan penghargaan bagi pegawai yang mampu beradaptasi dengan baik. Dengan strategi tersebut, diharapkan pegawai tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sebagai kesimpulan, pengembangan manajemen SDM publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Kasus di Direktorat Aset menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa didukung oleh SDM yang kompeten dan siap berubah. Oleh karena itu, organisasi publik perlu fokus tidak hanya pada sistem, tetapi juga pada pengembangan manusianya. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa.